Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Masih dengan baju yang sama dengan video yang sebelumnya. Ya, kali ini karena kan di video yang sebelumnya saya sudah bikin soal apa ya, panas-panas tuh, soal ya sesuatu yang membuat kita bete kan. Jadi di video kali ini saya ingin bikin video itu bikin kita itu seneng, kita bernostalgia soal masa-masa sekolah kita ya. Saya akan menceritakan satu kejadian lucu. Ini lucu apa ngeselin ya? Saya nggak tahu juga. Ini lucu atau ngeselin, tapi mungkin buat para guru ini ngeselin ya sifat saya yang di sekolah itu. Eh, tapi gimana ya? Kita flashback, kita saling bercerita lah, kita saling menceritakan masa-masa indah kita ya. Untuk kalian juga boleh komen di bawah, kalian menceritakan masa-masa asik kalian, masa-masa indah kalian waktu di sekolah, masa kecil kalian, atau masa-masa yang itu bikin kalian senang. Nggak apa-apa, kalian komen, kalian ngobrol di bawah, nanti pasti kita respon kok. Nanti kita sama-sama ngobrol lah, kita ciptakan suasana yang hangat, kita ciptakan kekeluargaan yang baru, meskipun itu nggak nyata, itu melalui sosial media, tapi siapa tahu suatu saat nanti kita bisa berkumpul, kita bisa janjian melakukan apa ya, obrolan secara langsung, meskipun kita kenalan dari YouTube kan, dari sini, dari sosial media kan, tapi nggak ada salahnya juga. Jadi begini teman-teman, ini ini tuh gimana ya, ini tuh bener-bener ngeselin, ini tuh sifatku yang bikin guru bete gitu. Bahkan ini gimana ya, ini guru itu sampai marah dengan saya. Sampai marah dengan saya dan sama teman-teman saya. Jadi ini kan waktu dulu saya kelas 2 SMA kalau nggak salah. Iya, kelas 2 SMA. eh itu tuh waktu itu sedang olahraga, sedang pembelajaran olahraga kan. Nah, itu kan biasa kan anak SMA kalau olahraga kan, kalau ganti baju kan sesukanya kan gitu ya. Pakai baju bebas, kadang diulur-ulur kalau ganti baju, kadang ganti bajunya aja, yang ada yang langsung di kelas, ada yang ke kamar mandi dulu, ada yang sudah pakai apa, baju olahraga dari rumah terus apa didobel sama ditutupi sama seragam yang formal pembelajaran kan gitu. Jadi itu waktu apa ya, aktivitas olahraga, waktunya ganti pakaian itu, si anak putri itu sudah selesai terus langsung ke, kan itu sama gurunya itu disuruh ganti baju terus langsung disuruh ke lapangan olahraga kan gitu. Si putri ini tanggap, jadi mereka langsung ganti baju langsung ke lapangan, sedangkan yang laki-laki itu memang kelas saya itu laki-lakinya kekeluargaannya bener-bener erat gitu. Jadi kalau kelas lain itu anak-anaknya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau di kelas saya itu enggak, semuanya jadi satu, jadi kompak lah. Jadi semuanya itu buat ganti baju itu saling saling menunggu gitu. Jadi lama banget kan. Padahal sama gurunya itu disuruh cepet-cepet, soalnya kan mau apa ya, mau penilaian kalau nggak salah, mau praktek kan, mau praktek olahraga. Malah teman-teman itu ganti bajunya diulur-ulur waktunya. Jadi alhasil setelah ganti baju, kita semua para laki-laki tuh ke lapangan olahraga. Di situ ternyata kita lihat si anak perempuan itu sudah selesai pemanasannya, stressingnya sudah selesai, karena memang saking molornya kita anak laki-laki ya, saking bandelnya gitu kan, saking nakalnya gitu. Tapi ini kisah ini bener lucu kalau diingat-ingat itu, tapi ya ngeselin mungkin kalau buat gurunya. Jadi begitu, gurunya itu kita datang, kalau ini untungnya itu apa ya, beruntung deh, ini gurunya sabar banget. Kalau mungkin kalau dipegang guru olahraga yang lainnya sudah ditampol semua deh satu-satu itu apa, teman-teman sama saya juga. Tapi ini itu gimana ya,
orangnya itu sabar bang, sabar, bahkan telatnya itu hampir setengah jam gitu kan. Anak kalian bayangin deh, ganti baju saja itu sampai anak perempuan itu sudah selesai pemanasan. Gimana itu kan, sebelum pemanasan jelas kan menunggu kita teman-temannya yang lain kan, itu sampai ditinggal pemanasannya, bahkan sampai pemanasannya selesai baru kita anak laki-laki sampai di lapangan. Kurang parah apalagi coba. itu itu pengalaman yang nggak mungkin saya lupakan itu. Dan di saat itu gurunya itu kan laki-laki, si anak perempuan itu digeser dulu, disuruh main-main dulu kan, sudah stres, sudah pemanasan ya. Jadi giliran yang laki-laki yang laki-laki sudah telat, nggak tahu diri lagi. Jadi si guru ini sudah nggak marah kan, nggak marah gitu ya, si anak laki-laki itu dibilangin, "Nah sudah, kalau telat gak apa-apa, sekarang waktunya pemanasan, no, sana pemanasan di lapangan." Malah saya itu malah saya malah ngajak teman-teman itu gak pemanasan. Refleks spontan kan, saya langsung ke tengah lapangan, saya berteriak, teman-teman, saya panggil tuh teman-teman laki-laki itu, sini teman-teman, sini, ayo kita pemanasan. Itu bukan pemanasan yang olahraga gitu, enggak. Ini pemanasannya kita itu langsung kompak ngeliatin matahari. Kita ngeliatin matahari sambil kerasa mataharinya panas, sudah panas sudah. Coba bayangin kurang parah apa coba, disuruh pemanasan sama guru tapi malah manas-manasin coba. itu lucu, untuk apa ya, untuk siswa itu sangat gimana, sangat berkesan itu. Lucu itu, tapi mungkin untuk gurunya itu marah itu. Jadi gimana ya, sudah disuruh pemanasan, sudah dimaafkan, disuruh pemanasan itu tapi malah nyeleneh begitu. Sana pemanasan dulu, nanti habis itu praktek, malah manas-manasin guru kan, bukan pemanasan tapi malah ngelihatin matahari sambil bilang mataharinya sudah panas, berdiri saja sudah panas, ini sudah panas. Udah nggak usah pemanasan, ini udah panas gitu. Di depan guru coba. Guru itu tepat di depan kami semua, kami bilang begitu. Gurunya langsung diam gitu, kasihan. Gurunya langsung nunduk sama raut wajah yang mengkerut kan, dia kesel mungkin ya, jelas kesel kan, digituin sama siswanya sendiri. Habis itu sudah belum sampai di situ. Setelah itu gimana ya, si guru ini langsung ingin praktek, ya sudahlah dimaafkan, gak usah pemanasan kan gitu kan. Malah gimana ya, dia kan marah, ya sudahlah yang laki-laki biarkan olahraga sendiri, yang perempuan ayo sini penilaian, si perempuan ini praktek nih. Nah di saat yang bersamaan itu gimana ya, waktu guru itu bilang ya sudah sana yang perempuan yang laki-laki olahraga sendiri, teman-teman saya dan saya itu langsung respon. langsung lari ke lapangan voli sambil melakukan voli, tapi volinya bukan bola beneran. Jadi seperti semacam melakukan gerak-gerakan main voli, tapi bolanya goib. Bolanya goib, jadi bolanya nggak kelihatan. Jadi cuma gerak-gerak saja, kayak pura-pura servis, pura-pura smash gitu, pura-pura jadi toser. Padahal nggak ada bolanya, sambil bilang ayo olahraga gitu. Itu di depan guru juga. Bayangin deh, sampai segitunya coba. Mungkin itu kalau gurunya nggak sabar mas sudah ditampol semua ya. Tapi itu salah satu kesan kesan yang membuat saya itu senang. Kesan itu yang membuat saya itu nggak akan melupakan masa-masa itu dengan teman-teman gitu. Itu salah satu cerita saya yang gimana ya, di hari itu coba, di hari itu khusus satu hari itu benar-benar bikin guru olahraga itu bete. Pertama anak-anak teman-teman sama saya itu telat mulai olahraga. Yang kedua disuruh pemanasan malah bikin manas-manas si guru kan. Yang ketiga disuruh olahraga sendiri malah olahraga bohong-bohongan.
pakai bola goib. Gimana coba? Habis itu yang keempat, itu gimana ya, malah mereka itu mengganggu siswa perempuan yang sedang praktek gitu. Jadi siswa-siswa yang praktek itu diliatin semua. Ya, jadi kita semua para apa ya, para murid yang berdosa pada guru. kita kita itu murid, salah satu murid-murid yang bersalah sama gurunya. Sampai segitunya ya. Eh, dan parahnya lagi, teman-teman sama saya itu nggak merasa bersalah sama sekali. Jadi gimana ya, waktu yang lainnya sudah berhenti praktek tuh dapat nilai, yang laki-lakinya itu nggak praktek karena gurunya itu marah. Yang laki-laki tetap enjoy. Tetap enjoy lah, biarlah sampai suatu saat nanti, suatu hari itu guru yang datang kepada kita semua, kalian nilainya yang ini masih kosong kan, begitu. Padahal itu yang butuh kan kita sebagai siswa ya, kita butuh nilai, kita butuh praktek. Itu sampai guru sudah dibikin bete seperti itu, disuruh ngehampirin kita karena nilainya masih kosong kan. itu itu gimana ya, masa-masa SMA yang benar-benar asik itulah. Ya masih begitu. Dan serunya lagi tuh, ada sih masa-masa seru saya dengan teman-teman saya itu yang serius nih, ini serius, ini permainan sendiri tuh. Jadi kalau jam kosong di kelas saya itu gimana ya kan, sudah keramik semua. Kebetulan sekolah saya kan dulu belum ada yang keramik ya, ada yang belum keramik, tapi kebetulan kelas 2 ini dapat kelas yang sudah keramik kan, sudah keramik. Jadi ya asik lah kalau buat sekolah, buat jam kosong kan bisa buat rebahan, buat tidur gitu kan. Setiap jam kosong itu pasti teman-teman itu nggak kayak kelas yang lain. Kalau jam kosong, kalau teman-teman yang lain itu mungkin gimana ya, permainannya itu sewajarnya kan gitu. Mungkin ya main HP, mungkin ya ke kantin, mungkin duduk-duduk di luar, mungkin bermain olahraga di luar kan gitu kan. Kalau kelas saya itu enggak, teman-teman. Memang teman saya sekelas itu perfect lah. Ini pengalaman pribadi ini perfect memang. Ini kelas saya itu kekeluarganya yang kalau menurut saya dari sudut pandang saya itu paling erat di antara seangkatan yang lain. Itu jadi waktu jam kosong itu pasti begitu. Bangku kan ada 4 baris ya, 4 baris begini. Katakanlah papan tulisnya di sini kan 4 baris kan begini kan. Nah, ini semua itu di gimana ya? Dipinggirin, digeser ke pinggir. Jadi ini digeser pinggir ke sini, yang ini digeser pinggir ke sini. Dan yang dari belakang sini ini digeser ke belakang gitu. Jadi yang tengah itu kosong luas lah. Di situ kita itu layaknya atlet profesional gitu kan. Padahal mah cuma bohong-bohongan, cuma sok atlet lah gitu. Bisa dibilang sok atlet lah. Kebetulan kan juga ada teman saya sekelas itu, dia itu atlet pencak silat. Dia itu pernah juara, banyak sertifikatnya dibilangin ke saya, itu ditunjukin ke saya, bahkan sampai nasional dan juga internasional kan begitu. Jadi si teman-teman itu kebetulan kelas saya itu banyak yang basicnya bela diri begitu, banyak yang suka bela diri begitu. Tapi mereka bukan atlet, bukan begitu, cuma gimana, suka bela diri atau pernah ikut bela diri. Jadi langsung ngobrol jadi satu. Di tengah itu langsung kita itu main stretching, kita itu sparingan gitu, layaknya tanding yang orang profesional gitu kan, nggak ada pengamannya coba. Tapi kalau mukul itu bener-bener mukul yang seada-adanya tenaga gitu. Kalau kalian di atletan kan gimana ya, kalau di dunia atlet yang profesional kan diukur berdasarkan bobot berat badan atlet kan gitu. Nanti lawannya dapat musuh yang berat badannya seimbang kan gitu. Kalau di kelas saya itu enggak, teman-teman. Siapapun orangnya, siapapun lawannya, selama dia berani ya sudah, kita sparring bareng-bareng kan gitu.
Ya kita di situ kita langsung adu adu pukul tuh di biasa seperti layar pencak silat kan dilarang memukul daerah sini ke dari leher sini ke atas, sama dilarang memukul as kan gitu. Jadi kita di situ melakukan stretching, kita melakukan sparring yang benar-benar pakai tenaga, jadi kenceng-kencengan gitu tuh, dari jab, dari yang begini tuh apa namanya kalau di kalian, kalau saya menyebutnya itu siwing. Dan kalau ada yang ini ada upper hook, ada yang bahkan pakai tendangan A, tendangan C, tendangan T, ada yang pakai striker, ada yang bahkan itu waktu pencak silat ya. Jadi begitu dem 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 brak. Dem 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 brak. Jeduk jeduk jeduk. Jadi di gimana ya, sampai kita itu kan laki-laki kan pasti kalau sekolah itu nggak mungkin pakai seragam biasa kan. Bukan nggak pakai seragam biasa kan, cuma seragam kan nggak mungkin, pasti kita itu pakai daleman juga, tapi dalemannya itu bukan kaos dalam, pasti yang kaos biasa gitu kan. Bahkan tuh sampai basah semua. Saking serunya, saking asiknya gitu, semua sampai basah semua. Teman-teman juga begitu. Yang laki-laki asik tinju dem 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 dem. Ya yang perempuan asik ngeliatin kan sambil sorak-sorak seperti apa gimana atletan yang sesungguhnya kan gitu. Kalau kalian dapat poin, kalau kalian berhasil ngejatuhin teman, pas ngejatuhin lawan, pasti ada yang namanya tepuk tangan, ada yang namanya mendukung, meneriakin. Itu di kelas saya begitu. Jadi kalau kita berhasil ngetumbangin musuh tuh, itu apa ya, si teman-teman yang perempuan, si teman-teman yang laki-laki yang penonton itu semuanya ikut tangan, semuanya teriak-teriak, ayo 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 bisa. Nanti kalau sudah capek itu nanti giliran yang lain, giliran sampai semuanya tanding kan begitu, sampai semua satu kelas laki-lakinya itu tanding semua. Ada yang biasanya nggak cukup tuh lawan satu orang, ya sudah, kalau sudah lawan ini orang nanti langsung lanjut lawan orang yang lainnya, ada yang sampai segitunya. Kayak apa ya, belaga so atlet beneran gitu. Itu ada juga yang kan akhir-akhir ini booming tuh trennya itu bela diri MMA kan, bela diri MMA. Jadi ya kita itu di situ seneng banget tuh teman-teman. Kita gimana ya, kita semua itu akhirnya setelah pencak silat itu digilir, kadang pencak silat, kadang MMA. Ya kalau MMA di situ kita ya beneran kita itu cuma tetap peraturan seperti pencak silat, cuman kalau sudah jatuh itu boleh diteruskan kan begitu. Ya tandingnya begini dan kita pakai, ada yang pakai keni juga, boleh keni, boleh elbow kan begitu. Padahal itu di kelas, bayangin teman-teman, di kelas banyak cewek, banyak teman-teman, bukan maksudnya nggak ada alat dan nggak ada apa ya, pelindung yang gimana ya, yang standar lah, itu nggak ada sama sekali. Kita itu bener-bener gimana, bener-bener tangan kosong, nggak ada pengamannya sama sekali itu. Tapi asik, kita tuh enjoy melakukan gitu, nggak takut cedera sampai segitunya coba. Jadi ya kalau waktunya MMA, jadi ya kita tanding sambil di rebahan, waktu main kuncian itu meskipun di lantai pun kita ya kunci beneran gitu sampai musuhnya nyerah, sampai nanti dipisah sama wasitnya. Ada wasitnya, itu wasitnya juga teman kan gitu. Sekiranya nanti agak fatal, nggak bisa dilanjutin, ya nanti dipisah sama wasitnya, nanti diberhentikan, nanti teman-teman musuhnya ada yang nyerah gitu. Gimana coba, ini adalah keunikan kelas saya untuk laki-lakinya, untuk kehangatan laki-lakinya itu benar-benar asik gitu. Saya kangen untuk kalian semua, teman-teman saya satu kelas, saya kangen dengan kalian, saya rindu dengan kalian. Ayo kita kapan-kapan kita kalau ada waktu bolehlah kita jumpa bersama, kita main lagi bersama, meskipun kita gimana ya, nanti keesokan harinya meskipun kita sudah berumur, nanti kita nggak apa-apa lah berlagak layaknya anak remaja yang sok jagoan gitu, yang mainnya sok main keras gitu. Nggak apa ya,
Itu cerita saya ya, cerita sedikit, cerita kebahagiaan saya di kelas dengan teman-teman, keseruan saya. Untuk kalian boleh kok kalian komen, kalian cerita soal keasikan kalian itu bagaimana dengan teman-teman kalian, nanti kita tanggapi. Nanti saya bikinkan video bagaimana cerita kalian itu saya jabarkan di video kan gitu, nggak apa-apa kok. Yang jelas video saya itu intinya video saya itu membahas tentang kehidupan yang nyata gitulah, untuk asik-asik kita ngobrol santai gitu, untuk sekedar informasi sharing untuk kalian, untuk kita semua ya. Meskipun banyak di luar sana yang orang yang bener-bener lebih profesional, lebih bisa dipercaya, dan gimana ya, lebih ahli dalam merangkai kata, itu nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan, saya hanya berusaha menghibur kalian, berbagi cerita, kita ngobrol-ngobrol santai yang diharapkan nanti kita bisa menjadi keluarga. Kita nanti meskipun nggak saling kenal, nanti di komen kan bisa ngobrol, kita sama-sama ngobrol, nanti kita bisa asik-asikan tuh. Kalau nanti sudah banyak, nanti kita bikin komunitas, kita bikin kita cari teman yang sebanyak-banyaknya lah. Teman buat apa sih teman sedikit kan, kalau ada teman yang banyak kenapa cari yang sedikit kan gitu kan. Nanti kita silaturahmi, kita nanti main bersama juga nggak apa-apa. Sekian sedikit cerita saya tentang kebahagiaan saya, cerita tentang lucu saya di masa sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kata-kata saya. Mungkin kata-kata saya kurang bagus atau masih kurang lancar, saya ya minta maaf. Kalau ada kesamaan adegan atau kesamaan nama juga ya saya minta maaf, karena ini saya benar cerita apa adanya kan. Intinya saya nggak mau menyakiti semua orang, nggak mau menyakiti kalian. Jadi saya buat ini berdasarkan fakta, berdasarkan cerita saya pribadi, dan berdasarkan cerita teman-teman yang lain kan gitu. Nanti kalau ada yang komen, ada yang cerita apa, nanti saya bikinkan komen, saya bikinkan konten lah khusus untuk orang yang komen, membagikan pengalamannya kan, agar nanti orang lebih banyak wawasan, lebih bahagia gitu. Sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan semoga video saya menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.